Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dofri, NIM 12050512224 dengan jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi dan mata kuliah Dasar Telekomunikasi dengan dosen pengampu oleh Bapak Dr. Teddy Purnamirza STMN. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari presentasi yang berjudul syarat optik. Sebelum itu, saya akan menjelaskan 4 poin yang akan saya tampilkan di slide saya. Yang pertama, pembukaan. Namun pembukaan itu yang berupa latar belakang mempelajari dari syarat optik tersebut. Dan yang kedua itu mengetahui apa itu yang dimaksud dengan syarat optik. Dan yang ketiga, menjelaskan struktur syarat optik. Adapun yang keempat itu menjelaskan jenis-jenis dari syarat optik tersebut. Baiklah, kita masuk ke slide pertama. Di slide pertama itu pembukaan. Tujuan dari mempelajari syarat optik itu adalah yang mana mendalami pengetahuan tentang apa syarat optik dan komponennya apa saja dan sebagainya. Seterusnya, apa itu syarat optik? Syarat optik adalah transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat sinyal cahaya suatu tempat ke tempat lain. Contohnya seperti sinar laser atau LED. Berikut yang tercantum pada gambar di atas itu bentuk dari syarat optik. Perbedaan sistem komunikasi optik dengan sistem komunikasi biasa terletak pada proses pengiriman sinyalnya. Pada sistem komunikasi, biasanya sinyal informasi diubah menjadi sinyal listrik atau elektrik lalu dilewatkan melalui kabel temangga. Adapun kelebihan dari syarat optik, yang pertama, memiliki bandwidth yang sangat lebar. Dalam sistem digital, dapat mencapai ordre GHz, sehingga mampu membawa informasi yang sangat besar. Ukurannya sangat kecil dan murah, sehingga mudah dalam penanganan dan instalasi. Baik, kita masuk ke slide ketiga. Ketiga, menjelaskan dari struktur syarat optik. Secara umum, struktur syarat optik dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Di situ ada core, cladding, casting, string fiber, dan kabel jaket. Baik, saya akan jelaskan poin-poin yang ada pada gambar tersebut satu persatu. Yang pertama itu core. Core itu bisa disebut sebagai inti kabel atau nama lainnya inti kabel yang berfungsi untuk menyalurkan cahaya dari satu ujung ke ujung lainnya. Core yaitu elemen pertama dari fiber optik yang merupakan konduktor sebenarnya, yaitu sebuah batang silinder terbuat dari bahan dielektrik atau bisa disebut bahan silika atau S1O2. Biasanya diberi doping dengan germanium oksida atau GeO2. Pada bagian gambar yang 2 itu ada cladding atau bisa disebut selubung. Cladding berfungsi sebagai cermin, yaitu memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung lainnya. Cladding yaitu lapisan selimut atau selubung yang dilapiskan pada core yang memiliki diameter antara 125 sampai 250 mikrofarad. Cladding juga terbuat dari memiliki diameter antara 125 sampai 250 mikrometer. Cladding juga terbuat dari gelas, tetapi indeks biasnya lebih kecil dari indeks bias core. Kita masuk ke poin ketiga. Pada gambar yang ini yaitu coating. Dalam arti dia sebagai pelindung. Coating berfungsi sebagai pelindung mekanis yang melindungi syarat optik dari kerusakan dan sebagai pengkodean warna pada syarat optik. Coating yaitu bagian pelindung lapisan inti dan selimut yang terbuat dari bahan plastik, itu elastis, dalam artian itu PVC, yang berfungsi untuk melindungi syarat optik dari tekanan luar. Seterusnya yaitu
yang bagian strengthening atau serat penguat. Strengthening berfungsi sebagai serat yang menguatkan bagian dalam kabel sehingga tidak mudah putus dan terbuat dari bahan serat kain, sehingga benang yang dia banyak yang memiliki ketahanan yang baik. Ya, selanjutnya yaitu bagian jaket kabel. Jaket kabel berfungsi sebagai pelapis keseluruhan bagian dalam serat optik. Di dalamnya terdapat tanda pengenal dan terbuat dari bahan PVC. Seterusnya kita masuk ke slide keempat, yaitu menjelaskan jenis-jenis dari serat optik. Jenis-jenis serat optik, terdapat dua jenis serat optik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, single mode fiber dalam kurung SMF. Serat optik single mode fiber memiliki core yang kecil dan memiliki hanya satu jalur cahaya. Perbedaan antara indeks bias core dan cladding sangat kecil. Kita akan lihat dari single mode fiber yang terdapat pada gambar ini, yaitu menjelaskan dari single mode fiber. Dan yang kedua itu multimode fiber. Multimode fiber memiliki diameter indeks bias relatif lebih besar daripada single mode fiber atau memungkinkan sejumlah besar cahaya melewatinya. Jenis serat optik multimode dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu serat optik multimode step index dan serat optik multimode graded index. Adapun prinsip-prinsip kerja serat optik. Prinsip kerja serat optik digambarkan dengan penjelasan sebagai berikut. Ya, yang tertera pada gambar tersebut itu merupakan prinsip kerja dari serat optik. Baik, sinyal awal atau source yang terbentuk sinyal listrik ini dapat ditransmitter diubah oleh reducer elektrooptik atau dioda atau laser dioda menjadi gelombang cahaya. Gelombang cahaya selanjutnya ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju penerima atau receiver yang terletak pada lainnya dari serat optik. Pada penerima diubah oleh transducer optoelektrik atau fotodioda menjadi sinyal elektris kembali. Baik, sekian dari penjelasan dari saya tentang serat optik. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan atau kekurangan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.